Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang permainan bola besar yang akan sedikit Mister bahas ya di buku paket. Nah, silakan dibuka buku paketnya. Langsung saja ke materi pertama, materi sepak bola, yaitu mengenai lapangan dan perlengkapan permainan sepak bola. Itu yang akan Mister bahas lebih jauh ya. Untuk teknik-teknik kita sudah pelajari di praktek, jadi tinggal dibaca ulang nanti. Tidak akan Mister jelaskan secara detail ya. Nah, untuk lapangan ini sesuaikan dengan buku ya, dengan panjang 90 sampai 110 meter, kemudian dengan lebar 64 sampai 78 meter ya. Untuk pertanyaan yang seperti ini bisa dijawab dengan jawaban yang mendekati ya, karena ukuran lapangan di buku paket dan LKS itu ada perbedaan sedikit ya. Jadi cari jawaban yang mendekati ya. Itu saja triknya. Untuk yang C, yang ini kita akan coba terangkat sedikit mengenai alat ya. Selain gawang, jaring, kita harus wajib menggunakan bola yang bagus, kemudian sepatu yang bagus, dan skin decker atau pelindung tulang kering ya, yang terbuat dari plastik, bahan plastik atau fiber. Kemudian untuk bola seperti ini ya, bola standar dengan diameter 68 sampai 71 cm ya. Untuk SD biasanya menggunakan bola dengan ukuran 4 ya, untuk anak-anak. Kemudian ukuran 5 untuk tingkat SMP atau SMA juga bisa ya. Itu diameternya sudah ada, kemudian beratnya 1,4 kg sampai 1,6 kg ya. Kemudian untuk sepatu ya, ini sangat penting sekali. Untuk sepatu ada 3 jenis, 3 tipe sepatu, yaitu soft ground untuk lapangan yang lunak atau becek ya, habis terkena hujan itu lapangan pasti agak lunak dia. Kemudian firm ground untuk lapangan yang semi ya, antara basah dan keras, tidak terlalu lunak ya artinya lapangannya. Kemudian untuk hard ground, untuk lapangan keras atau lapangan yang kering ya, itu beda-beda jenis sepatunya. Untuk soft itu berbahan dari besi yang runcing ya, agak runcing, dan jumlah spoolnya sedikit ya daripada sepatu yang lain, dengan jumlah 7 di depan dan 2 buah di belakangnya. Itu kenapa? Karena kondisi lapangan soft ground itu becek ya, otomatis banyak lumpur. Jadi kalau spool sepatunya sedikit, kemungkinan lumpur menempel di bagian bawah sepatu ini di sini akan sangat kecil ya, atau kurang. Jadi spoolnya harus sedikit agar performa saat bermain tidak berkurang ya, tetap bagus, larinya tetap bisa kencang dan permainannya bagus ya. Kemudian firm ground itu lapangan semi ya, sedikit basah ya, tapi tidak banyak lumpur. Kemudian untuk firm groundnya itu bahannya berbeda lagi ya, bahannya lebih banyak ke plastik ya, sama seperti hard ground ya, tapi dengan ukuran spool atau studnya itu tidak runcing, tidak sama seperti lapangan soft ground ya. Kalau soft ground dibuat runcing agar cengkraman sepatu kaki di tanah itu tidak ini bergeser, itu tidak membuat si pemain itu sering terpleset atau jatuh ya, karena kondisi lapangan yang licin. Kemudian untuk foam groundnya, spoolnya jumlahnya 9 di depan, 9 buah, kemudian 4 buah di belakang ya. Kemudian untuk hard ground itu bahannya itu plastik atau karet yang lebih banyak ya, dan lebih lunak ya. Kalau untuk yang firm ground itu bahannya karet dan bentuk spoolnya tidak runcing, itu dia bagian bawahnya ini agak keras ya. Kalau hard ground, untuk lapangan hard ground itu bagian bawahnya itu
lebih lunak dari firm groundnya. Jadi untuk jumlah spool atau studnya juga berbeda. Kalau untuk yang hard groundnya lapangan keras itu 7 di depan, kemudian 4 di belakangnya. Nah, seperti ini contoh, kurang jelas juga bagian bawahnya ini ya. Ini kemungkinan untuk lapangan firm groundnya ada banyak di depannya. Ini gambarnya kurang gini nih, yang gambar 2 itu untuk jenis lapangan dan sepatu yang dapat kita pergunakan. Ada soft ground, firm ground, dan hard ground. Dan juga untuk bahannya juga sudah ada ya. Untuk hard ground itu bahan plastik, sekali lagi Mister ulang, dengan lebih lunak ya. Studnya jumlahnya dengan total 14 ya. 14 ada. Berarti ini termasuk hard ground juga. Ini termasuk yang 10 paling banyak ya. Berarti ada yang 7 di depan dan 4 di belakang ya. Ada juga dengan total 14. Ya tergantung merek dari sepatunya biasanya. Kemudian untuk pemilihan sepatu diusahakan untuk memilih sepatu yang pas tapi tidak ketat ya. Harus pas dan ada sedikit ruang untuk kaki agar kita dalam bermain itu merasakan nyamannya, larinya tidak terganggu dan tidak menyebabkan lecet. Itu berarti sepatunya sudah pas dan bagus, dan tidak harus mahal dan tidak harus memilih sepatu yang dengan merek yang sama terus. Silahkan mencoba dengan merek-merek yang berbeda. Yang penting sepatu yang kita gunakan itu pas ya, tidak ketat, agar tidak membuat kaki itu lecet atau mungkin ujung jari ini tertekuk sehingga kulit kita robek, atau bahkan bisa membuat terkelupas bagian atasnya atau kukunya ya. Itu karena akibat dari sepatu yang terlalu kecil ya. Jadi pilihlah sepatu yang sesuai dengan lapangan yang akan kita pakai, soft ground, firm ground, atau hard ground. Tapi kebanyakan di Indonesia lapangannya hard ya, karena tropis, kemungkinan dia sering hujan. Jadi soft ground juga kita butuhkan ya, antara soft dan hard ground ya. Tapi kalau bisa untuk sehari-hari pakai aja hard groundnya ya. Untuk jumlah spool tadi sudah Mister jelaskan satu. Kemudian untuk firm ground dan hard ground itu spoolnya hanya sedikit perbedaannya antara 7 buah atau 3 buah spool ya. Jadi kenapa berbeda spoolnya? Untuk hard ground itu kemungkinan daya cengkram sepatu harus bagus. Dan untuk lapangan hard kan tidak mungkin sepatu itu akan ditempeli lumpur di bagian jadinya, harusnya menggunakan spool yang banyak agar cengkramannya bagus. Nah, bagaimana kalau menggunakan soft ground? Bisa juga, cuma akan mempengaruhi kecepatan berlari ya, karena soft ground itu ujungnya runcing. Jadi dia akan jarak cengkramnya sangat tinggi ya. Jadi disarankan menggunakan hard groundnya dengan spool yang tidak runcing, sehingga tidak terlalu mempengaruhi kecepatan lari ya. Nah seperti itu. Kemudian juga di lapangan firm groundnya menggunakan sepatu yang hard juga bisa. Kalau untuk yang soft tidak dianjurkan ya. Tapi kalau seandainya punyanya hanya soft ground aja, boleh aja. Penting tetap berlatih ya, jangan sampai tidak berlatih gara-gara sepatu ya. Ini hanya saran untuk membeli atau memilih sepatu ya, dan fungsinya seperti apa. Kemudian stud indoor. Stud ada spool indoor itu biasanya digunakan pada saat bermain futsal ya. Beda bentuknya, seperti bergelombang ya, tidak bergerigi yang jelas seperti ini, menonjol seperti ini. Dia lebih rata ya. Itu bedanya.
karena kita menggunakan lapangan dengan rumput sintetis atau bahkan dengan lapangan kayu dan lapangan dengan semen ya. Itu kalau menggunakan sepatu spool dengan hard ground, firm ground, dan soft ground itu tidak cocok karena kita seperti menggunakan heel nanti pada saat bermain itu tidak nyaman ya. Silahkan saja nanti dicoba di rumah memakai sepatu bola, tapi tidak untuk bermain, hanya untuk berjalan ya di atas lapangan yang sangat licin seperti lapangan yang terbuat dari beton atau kayu. Silahkan dicoba-coba, nanti rasanya sangat beda ya. Itu kemudian untuk lagi selanjut untuk istilah dalam permainan. Pertama kiper ya. Pertama kiper itu bertugas menghalau bola agar tidak masuk ke gawang. Kemudian ada striker bertugas untuk mencetak gol ya. Kemudian ada midfielder itu bertugas untuk membantu pertahanan ya, itu membantu back ya. Kemudian untuk defender ada tugasnya adalah untuk menghalau bola agar tidak bisa mendekati gawangnya, atau juga bisa membawa bola ke depan ya menuju ke midfielder, dan midfielder menyambungkan bola ke striker agar striker bisa berpeluang mencetak sebuah gol ya. Intinya ada 3 fungsi penting dalam sepak bola, ada striker, ada pemain tengah atau midfielder, ada juga defender, dan juga yang tidak kalah penting harus ada kipernya ya. Itu dari masing-masing pemain. Kemudian dari istilah out, bola out itu adalah bola yang ketika keluar ya, keluar lapangan di areal luar sini ya, dan ini. Kemudian kalau bagaimana kalau outnya di sebelah sini ya, itu akan terjadi tendangan pojok ya. Ya, kemudian kalau outnya di sini akan terjadi throw in atau lemparan ke dalam ya. Kan kemudian kita lanjut untuk di daerah kotak penalti. Apabila tepat di daerah kotak penalti, seorang kiper atau pemain belakang itu melanggar pemainnya musuh, di sini akan terjadi tendangan penalti ya, dengan jarak ya 11 meter ya dari titik penalti dan ke gawang ini. Kemudian untuk bagaimana kalau di luar ini atau di sini, bahkan di sini ya, itu akan terjadi tendangan bebas dengan menggunakan beberapa pagar ya. Itu kemudian bagaimana pada saat pelanggaran yang ringan atau sedang, itu akan diberikan kartu kuning oleh wasit. Kemudian apabila pemain yang sama setelah melanggar dan mendapat kartu kuning melanggar kembali dengan pelanggaran yang ringan atau sedang bahkan keras, itu akan langsung diberikan kartu kuning kedua dan diberikan langsung kartu merah ya, dan pemain tersebut tidak boleh melanjutkan pertandingan. Nah, untuk pelanggaran yang berat, wasit akan langsung mengeluarkan kartu merah ya, itu biasanya. Nah, jenis pelanggarannya ada banyak sekali ya, salah satunya di sliding dengan 2 kaki, kemudian tidak sengaja memukul lawan atau menampar, bahkan menyikut ya, itu pelanggaran. Kemudian menendang dari belakang, itu tidak boleh ya. Itu salah satu jenis pelanggarannya. Sliding dengan 2 kaki yang sah, yang tidak sah ya, itu pelanggaran berat ya, kemungkinan dapat mencederai lawan sangat parah ya, jadi wajib diberikan kartu merah. Sliding yang benar adalah sliding yang dengan 1 kaki ya, dari arah samping ya. Kalau dari arah belakang itu agak resiko kartu ya, jadi lakukan sliding dengan ke sampingnya, dari menyamping, jadi aman untuk kita juga pas sliding itu tidak cedera dan terhindar dari kartu ya. Kemudian kita lanjut untuk tekniknya sama seperti LKS. Passing kontrolnya dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki. Kemudian untuk shootingnya juga sama ya, shooting dengan kaki bagian dalam, luar, punggung kaki. Kemudian kita lanjut untuk dribble juga sama, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Kemudian untuk
stopping ball, untuk menahan bola itu ditambah dengan, untuk kelas 6 ya, kelas tinggi itu ditambah dengan paha ya, kemudian menahan bola dengan dada, menahan bola dengan perut. Saat menahan bola dengan paha, ketika bola melayang ya, kita bisa gunakan paha. Kemudian kalau bola itu melayang tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan dada. Kemudian kalau bola itu memantul ke tanah, kita bisa menggunakan perut ya. Untuk menahan bola itu opsinya yang bisa kita gunakan. Ya, itu secara singkat ya. Boleh. Kemudian untuk sundulan, untuk heading ya, menyundul bola itu boleh ya, untuk menghalau bola atau untuk mencetak gol ya. Biasanya itu banyak digunakan oleh pemain belakang atau striker ya, jago menyundul bola. Makanya banyak striker yang bisa dengan sundulan dan bisa dengan kaki untuk mencetak golnya. Banyak juga defender yang jago untuk menyundul bola ya, sehingga dapat mencetak gol juga. Kemudian untuk dribble sudah bisa terjelaskan tadi ya, sama ya dengan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki. Tidak akan bisa jelaskan lagi untuk sepak bolanya. Dan untuk waktu, alokasi waktunya untuk sepak bola kembali ke depan itu 2 kali 45 menit ya. Untuk sepak bola 2 kali 45 menit dengan waktu tambahan 15 menit per babak ya. Jadi 15 menit kali 2 untuk waktu tambahannya ketika skornya sama di pertandingan final. Biasanya terjadi babak tambahan ya, untuk menentukan siapa yang berhak sebagai juara ya. Itu untuk waktu pertandingannya. Kemudian untuk setiap pertandingan itu dipimpin oleh wasit. Nah, kalau di sepak bola ada official, ada wasit dan asisten wasit ya, atau hakim garis dari sisi lapangan. Kemudian untuk bola volley, nah karena ini belum kita pelajari, jadi silahkan lebih banyak dibaca untuk volley. Untuk materi praktek sudah Mister siapkan beberapa ya. Jadi untuk volley ini ukuran lapangannya adalah sesuai gambar ya di sini, dengan lebar 9 meter dan panjang 18 meter. Di sini ada net. Nah, net. Untuk net putra dan putri berbeda. Itu net putra 2,43 meter tingginya. Untuk putri 2,24 meter ya. Dengan panjang seperti ini ya untuk net permainan voli. Sesuai dengan lebar ya biasanya jaraknya. Kemudian untuk bermain terdapat 6 pemain inti ya, dengan beberapa cadangan ya di sini. Di sini ditunjukkan ada nomor ya 1 sampai 6. Ini posisi ya. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berlawanan dengan jarum jam untuk posisinya. Untuk pertukaran servis ini, orang pertama ini yang paling belakang ini tugasnya servis. Di belakang tugasnya servis. Kemudian posisi 2, 3, 4, 5, 6. Ketika pertukaran pemain ini searah jarum jamnya, ini dia akan turun. Posisi 2 akan turun ke sini di tempat servis. Kemudian si 1 akan berpindah ke 6. Seterusnya ya, berputar seperti itu setiap pergantian servis. Ya, setiap pergantian servis. Kemudian ada 2 pengamat garis ya. Tugasnya adalah mengamati pemain yang melanggar atau bola yang out atau in. Itu mereka yang mengamati. Tapi ketika wasit melihatnya berbeda dengan pengamat garis, putusan tetap ada di wasit. Ketika wasit melihat out dan pengamat garis menunjuk ke arah bawah, itu artinya bendera atau bolanya masuk. Itu kalau wasitnya bilang out, ya tetap out. Harus menghormati wasit ya. Kemudian ada
wasit bantu, yaitu bertugas apabila wasit tidak melihat kejadian-kejadian pada saat permainan dimulai, karena sisi lapangan kan ada dua, jadi mungkin saja wasit satu ini keliru ya, jadi bisa dibantu oleh wasit dua untuk mengambil keputusannya. Untuk pencatat skor itu juga ada satu ya, atau biasanya dua juga boleh ya. Kalau di gambar ini satu. Kemudian untuk teknik sama seperti di LKS dan sama seperti pada saat kita belajar dulu ya, teknik passing bawah itu dengan kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan diluruskan dengan ibu jari ini ya sejajar ya dua-duanya. Kemudian perkenaan bola di bagian sini ya, di tangan bagian ototnya ya, jangan di bagian tulangnya. Makanya tangan sedikit diputar keluar agar terkena bagian otot ini agar tidak terlalu sakit pada saat bermainnya. Yang di sini ini posisi tangan saat passingnya, ini disatukan kedua tangan. Kemudian untuk passing bawah, nah ini contohnya gerakannya ya, dari mulai sikap awal, sikap pelaksanaan seperti ini ya, dilakukan secara mandiri dan boleh dilakukan secara berkelompok ya, satu orang melambungkan, satu orang menerima bola, begitu pula sebaliknya dibalik. Nah ini cara variasi permainan dengan menggunakan net. Jika ada temannya minimal dua ya, baru bisa main seperti ini ya. Kalau satu ya mandiri seperti ini, diharapkan seperti ini. Nanti juga ada videonya. Kemudian untuk passing atas, kedua tangan di atas kepala ya, di depan dahi bagian atas, kemudian tangan membentuk seperti mangkok dan bola ditaruh di atasnya, kemudian didorong dengan menurunkan siku, kemudian mendorong bola bersamaan dengan kaki diluruskan ke atas ya. Begitu bola ke bawah, lutut ikut ditekuk dan siku ditekuk, kemudian begitu mendorong bersamaan dengan bola, lutut dan siku direntangkan ke atas ya. Itu mengper lah istilahnya. Jadi bola bisa kita atur, kita kontrol dengan bagus. Yaitu untuk passing atas ya. Terus singkatnya ya. Nah ini rangkaian geraknya, dari gerak awalan pelaksanaan ya, lutut ditekuk ya, siku ditekuk dan didorong. Pada saat mendorong ke atas, dia siku agak lurus. Ini contoh terakhir, ini sikap akhir itu pada saat passing ya, berdua. Artinya harus ada lawan di sini ya, tangannya agak ke depan. Kalau untuk passing individu sendiri itu posisi akhiran tetap tangan berada di dahi ya, depan atas dahi. Kalau ini mungkin gambarnya lebih ke passing berpasangan, passing atas. Kemudian untuk servis yang ini, itu servis bawah ya, bola voli ini servis bawah. Dari sikap awal memegang bola, tangan satunya memegang bola, tangan yang satunya ini bersiap untuk memukul ya. Ya, ini sikap persiapan pelaksanaan ya. Bola dilambungkan, tidak terlalu tinggi, kemudian dipukul dengan tangan yang satunya di sini. Nah, ini sikap akhirnya. Ini bola sudah dipukul ya. Ini bola yang sedang dilambungkan. Ini sikap akhir. Untuk servis bawah, ada 3 macam servis ya. Servis bawah, servis atas, dan jump serve atau servis dengan lompatan ya. Kemudian untuk teknik bermainnya untuk secara individu, untuk servis bisa seperti ini. Kalau misalnya di rumah ada lapangan atau bahkan halamannya luas ya, silakan diakalin membuat net sederhana dari tali, seutas tali, kemudian dengan bola yang tidak harus bola voli ya. Boleh bola dengan bola plastik yang dilapisi karet agar lembek ya, tidak sakit pada saat kita melakukan teknik ya atau pukulan bola. Alangkah lebih bagusnya menggunakan bola yang sebenarnya ya itu, tapi tidak harus menggunakan bola asli ya. Yang penting
di rumah tetap bisa berlatih dengan bagus. Nah, itu untuk volley. Untuk jumlah pemain volley itu ada 6 ya, pemain inti dan 7 cadangan ya. Itu untuk pemain volley. Untuk sistem poinnya dalam volley itu rally point dengan jumlah poin 25 ya. Siapa yang terlebih dahulu memperoleh poin 25, dia yang jadi pemenangnya dalam satu set ya. Tuh, meraih poin 25 ya, rally point. Kemudian kita lanjut sedikit. Nah, ini yang lebih sulit materi kita yang kemarin ya, minggu lalu, 2 minggu lalu. Ini tentang basket. Basket tuh lapangannya juga lebih rumit ya, terlihat lebih rumit. Di sini ada ring, contoh ring, ring. Di sini ada areal 3 detik ya, tidak boleh memegang bola lebih dari 3 detik di sini, baik pada saat menyerang ataupun bertahan ya. Situ di sini ada areal jump ball atau bola lompat pada saat mengawali permainan. Di sini ada areal 3 point. 3 pointnya di sini. Nah, ini areal 3 point. Kalau ini cetak skor dari dalam garis ini itu tetap dihitung 2 poinnya. Ada areal 3 pointnya di sini. Ketika shooting di garis maupun di luar garis ataupun bahkan dari tengah itu tetap dihitung dari 3 ya, dapat 3 poin. Kalau untuk poin pelanggaran, setiap pemain akan mendapatkan pelanggarannya. Jadi dia melempar bola 2 atau 3 kali sesuai dengan pelanggarannya, itu dapat poin 1 setiap gol. Kalau misalnya diberikan kesempatan 2 kali, berarti poinnya 2 kalau dua-duanya berhasil. Kalau satu berhasil berarti poinnya ditambah 1 ya. Kalau poin normal itu 2 dan 3. Kalau untuk poin pelanggaran itu 1. Maka ada istilah setengah bola dalam bola basket ya. Menangnya setengah bola berarti poinnya 31 melawan 30 gitu. Tapi kalau poin normal terus itu poinnya bisa saja kita mendapatkan 2 poin atau 3 poin. Ya, itu di luar poin dari penalti itu pelanggarannya, tembakan bebas. Dalam basket ada ring ya. Ukuran ring juga sudah ini dijelaskan. Panjangnya 1,8 meter, lebarnya 1,05 meter ya. Ada diameter ring 0,45 meter ya, seperti di gambar ya. Dengan tinggi ring juga 2,7 ya. 2,7. Ini di sini 2,9 ya. Itu ada sedikit perbedaan di LKS dan buku paket ya. Jadi gunakan yang paling mendekati nanti untuk menjawab soal-soal seperti ini ya. Ada yang 2,7, ada yang 2,9 ya. Jadi itu. Kalau besar biasanya 2,7 meter ya. Seingatnya 2,7 meter. Cara memegang bola, kemudian yang pentingnya dalam basket ini seperti ini. Sudah sering kita latih dari kelas 4 ya. Ini buka tangan atau jari selebar-lebarnya, kemudian genggam bola dengan kedua tangannya seperti ini. Buka dengan garis seperti ini yang melintang ini, pegang, jangan berlawanan agar bola tidak licin pada saat dilempar. Itu yang basket ya. Nah, ini untuk tekniknya sama ya, chest pass, bounce pass, overhead, ada layup, shooting, ada juga melempar dengan satu tangan, melempar dengan dua tangan, itu sudah pernah kita latih. Coba tolong diingat-ingat kembali ya. Dribble juga ada, dribble satu tangan, dribble dengan dua tangan. Kemudian menerima bola lambung, bagaimana itu posisi tangannya berada di atas depan dahi ya, sama seperti posisi tangan passing atas bola volley ya, di depan atas dahi ya. Untuk chest pass penerimaannya tepat di depan dada ya.
Kenapa? Agar ketika pada saat kita lengah dan bola itu lepas, tidak lewat ya, bisa mengenai bagian tubuh. Tapi usahakan tetap konsentrasi agar tidak terkena ya, seperti itu. Kemudian ini contoh latihan pengenalan terhadap bola basket. Tapi untuk kelas 6, Mister harap sudah banyak yang bisa ya, walaupun tidak jago, yang penting bisa dan mau mencoba, itu saja ya. Untuk lemparan samping, dari sampingnya passing side ya, itu ini contohnya. Ketika didesak oleh lawan, satu lawan satu, itu bisa menggunakan passing dari arah samping. Tuh, pada saat bermain ini difungsikannya. Pada saat berlatihan kita latihannya cuma fokus ketiga ya, chest pass, bounce pass, overhead. Kemudian layup, pivot, itu. Yang ini pada saat bermain ini digunakan. Tapi pada saat terdesak satu lawan satu biasanya menggunakan bounce pass ya. Itu digunakan untuk passing jarak dekat, bounce pass ya. Ketika satu lawan satu lebih efektif menggunakan bounce pass atau side ini di sampingnya, dari samping cari celah di antara musuh dan kita bisa mengoper ke teman, itu lemparan dari arah samping. Atau bisa digunakan juga bounce pass, melempar di sela-sela kaki, itu cari celahnya antara kaki lawan. Kemudian untuk peraturannya ada banyak sekali ya, silahkan dibaca. Kalau Mister jelaskan di sini nanti tidak cukup di HP-nya ya. Jadi silahkan dibaca kembali untuk singkatnya. Untuk peraturan untuk di FIBA, Federation International Basketball Association, itu waktu pertandingannya itu 10 menit per set ya, atau per quarter, dengan istirahat 2 menit di akhir quarter pertama dan 15 menit di akhir quarter kedua atau paruh babak kedua. Itu diberi waktu 15 menit. Paruh babak berikutnya atau di babak keempat atau quarter keempat itu diberikan juga 15 menit. Dan apabila terjadi nilai sama akan diberi perpanjangan waktu ya selama 5 menit sampai ada yang cetak poin dan bisa mengungguli lawannya. Itu ya, diberikan tambahan 5 menit untuk tambahan waktunya. Berbeda dengan di sepak bola. Di sepak bola itu diberikan 15 menit kali 2 untuk babak tambahannya, itu lebih lama ya. Kemudian untuk di basket terdapat time out ya, time out sebanyak 2 kali. Ada 2 kali time out. Maaf, untuk time out masing-masing tim itu 3 kali ya, dengan waktunya 20 detik. Setiap paruh babak pertama itu diberikan time out 2 detik. Misalnya paruh babak pertama kita mau time out, itu dikasih 20 detik. Di babak kedua kita juga boleh time out, dikasih waktu 20 detik juga ya. Time out itu diberikan ketika bola mati atau bola out, atau pemain yang memegang bola itu boleh minta time out. Kalau pemain yang tidak megang bola minta time out itu belum boleh. Rebut bola dulu baru angkat tangan ke pelatih dan minta time out ya. Jadi pelatih yang akan time out ke official ya, bukan pemain. Sama seperti volley juga, time outnya itu yang berhak adalah pelatih bukan pemainnya. Kita hanya memberikan kode ke pelatih untuk time out, atau pelatih sendiri yang langsung meminta time out ya, itu ya. Kemudian ada time out yang 20 detik pada setiap babak. Kemudian time out yang 120 detik diberikan 6 kali ya. Yaitu masing-masing tim boleh 3 kali time out. Nah, sudah Mister jelaskan juga tadi, time out itu diberikan pada saat bola mati atau pada saat tim memegang bola ya. Itu untuk time out. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dicek di ini, di buku LKS dan buku paketnya ya. Untuk jumlah pemain itu 5 untuk pemain inti ya, untuk basket. Kemudian untuk berikutnya Mister akan cobakan untuk menjawab ya.
ini ada pertanyaan singkat, sudah coba Mister jawab juga ya. Mari kita lihat lagi, kita cocokkan ya, tapi sebaiknya dibuat dulu sebelum menyimak video ini ya. Nah, langsung saja. Nomor 1, permainan sepak bola dilakukan secara bergu ya, udah jelas di sini bergu. Kemudian lanjut nomor 2, dalam permainan sepak bola apabila bola menyentuh tangan dinyatakan handball. Ini pelanggaran dalam sepak bola, handball. Kemudian salah satu cara menghentikan bola yang datangnya melayang dalam permainan sepak bola itu bisa digunakan, yang paling masuk akal di sini adalah dengan dada ya, posisi bola yang melayang kita menggunakan dada ya, atau bisa menggunakan paha karena di sini hanya ada dada ya. Di jawabannya itu yang paling memungkinkan ya. Dengan tangan udah nggak mungkin ya, apalagi dengan muka juga udah nggak mungkin. Kemudian lama permainan sepak bola ini sudah berkali-kali ya, dari kelas 3, 4 sampai kelas 6 juga sudah. Jadi jelas sekali jawabannya C ya. 2 kali 45 menit dengan jeda istirahat 15 menit. Ya. Kemudian nomor 5, induk organisasi bola basket di Indonesia disebut Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Kemudian nomor 6, lama permainan bola basket adalah, ini maksudnya untuk yang di sekolah ya. Jadi jawabannya ini ya, 2 kali 20 menit sesuai LKS ya. Kalau untuk peraturan FIBA seperti yang bisa bilang tadi itu 12 menit. Maaf, 10 menit pada saat satu sesi atau satu quarter itu terdiri dari 10 menit dengan istirahat 2 menit ya masing-masing quarter. Kemudian untuk NBA itu khusus Amerika itu 12 menit masing-masing quarter dengan waktu istirahatnya sama ya, masing-masing quarter. Quarter pertama itu 2 menit tetap, dan paruh babak pertama itu diberi waktu istirahat 15 menit. Untuk time outnya juga tetap sama ya, cuma waktu per quarternya itu ditambah 2 menit untuk NBA ya, khusus Amerika ya. Kalau di Indonesia itu Pro Liga itu untuk volley ya, untuk basket itu nanti sudah ada di LKS ya. Pasti anak-anak sudah pernah nonton pertandingan basket ya. Pro Liga untuk volley ya, Untuk sepak bola juga ada ya. Ada ISL, Indonesia Super League. Nah, untuk soal nomor 7, mengukur bola dengan kedua tangan dalam permainan bola basket merupakan operan jarak dua tangan. Yang memungkinkan adalah operan jarak jauh ya, overhead itu kan operan jarak jauh, bukan jaraknya jauh sekali, itu tidak ada ya, jauh ya. Kalau jauh sekali mungkin beberapa kilometer, itu kan tidak mungkin. Jarak dekat itu menggunakan bound pass, operan samping juga boleh, atau chest pass. Tuh chest pass jarak dekat atau jarak sedangnya juga bisa ya. Kalau untuk yang ini itu jawabannya adalah A, jarak jauh. Servis yang dilakukan pada permainan bola voli dilakukan oleh pemain. Nah, sudah juga di depan ada pemain belakangnya yang di posisi 1. Posisi 1 ya maksudnya ya. Pemain di belakang. Pemain yang melakukan servis pada permainan bola voli berdiri di luar garis, dalam garis, pada garis, depan net. Jawabannya luar garis. Kalau misalnya pada saat servis menginjak garis itu fouls ya, tidak boleh. Harus benar-benar di luar garis. Ya, setelah memukul dan bola itu hampir melewati net, baru kita boleh memasuki lapangan permainannya untuk pemain yang bertugas servis. Untuk servis dilakukan dengan benar pada permainan bola voli bila A, melewati net, tidak melewati net, mengenai net, menyentuh di net, menyangkut di net. Berarti jawaban paling tepat adalah melewati net dan tidak melewati bagian belakang lapangan musuh ya. Itu bola in. Kalau bola out berarti bolanya jatuh di luar garis pertahanan musuh. Itu
sedikit nih pertanyaan tentang volley ya. Silahkan dicoba untuk mengerjakan. Kemudian kita lanjut. Ini yang mungkin ada di LKS ya. Kalau tidak ada silahkan dicari di buku paket. Pada tahun 1851 ya. 23 Oktober 1900, maaf ini salah nih, 1951. Kemudian apabila pemain melakukan penjagaan 1 lawan 1, sebaiknya pemain melakukan lemparan itu bound pass ya, mencari celah. Bound pass. Passing adalah mengoper bola pada teman satu tim. Kemudian nomor 4, lemparan dengan 2 tangan di atas kepala dalam bola basket, berguna untuk lemparan jauh ya, jarak jauh. Menggiring bola atau dribble dalam bola basket menggunakan tangan ya. Kemudian jarak tendangan penalti adalah 11 meter. Bola menyentuh tangan seorang pemain sepak bola disebut handsball. Apabila bola masuk ke gawang disebut gol. Ya itu. Kemudian corner kick disebut juga tendangan pojok. Kemudian tugas seorang kiper yaitu menjaga gawang dari kebobolan atau menghalau serangan lawannya agar gawangnya tidak kebobolan. Apabila kiper berhasil menjaga gawangnya dengan aman, tidak dapat dibobol oleh musuh, itu istilahnya adalah clean sheet. Kiper melakukan sebuah clean sheet. Kemudian pertanyaan yang C ya, tadi yang B sudah. Dan yang C, sebutkan macam-macam menghentikan bola dalam sepak bola. Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, dengan punggung kaki, dengan telapak kaki. Kemudian menghentikan bola dengan paha, menghentikan bola dengan perut, dan menghentikan bola dengan dada ya. Itu yang di buku paketnya. LKS juga sudah ada. Kemudian kita lanjut bagaimana melakukan servis bawah dalam bola voli. Sudah ada di halaman 14 ya, nanti silahkan diringkas itu disalin. Kemudian sebutkan 2 cara menggiring bola dalam bola basket. Menggiring bola dengan 1 tangan, menggiring bola dengan 2 tangan bergantian ya, jangan sekaligus 2 tangan, itu foul, tidak boleh. Menggiring bola dengan 2 tangan artinya bergantian, tangan kanan dulu dorong bola, kemudian diterima dengan tangan kiri, seperti itu ya. Sudah pernah juga kita latih. Kemudian bagaimana cara melempar dalam bola basket ya. Melempar, ada lemparan apa? Maksudnya overhead itu ya, chest pass, pound pass ya. Apa yang dimaksud dengan bermain secara sportif ya? Bermain secara sportif adalah tidak melakukan kecurangan terhadap pemain lawan ya, atau tidak sengaja mencederai lawan ya. Itu bermain sportif. Apabila kita tidak sengaja sliding atau tidak sengaja mencederai lawan, itu kita menghampiri pemain tersebut dan berusaha meminta maaf ya. Dan ketika diberikan sanksi atau berupa kartu, itu kita menerima dengan lapang dada, tidak marah-marah ya. Itu namanya sportif ya. Tahu kesalahan yang kita perbuat dan mempertanggungjawabkan dengan baiknya dengan cara menerima keputusan dari wasit ya. Banyak sekali terjadi keributan akibat pemain-pemain yang tidak sportif ya, atau pemain yang tidak memiliki jiwa lapang dada ya, tidak menerima keputusan wasit, itu sehingga menyebabkan terjadi keributan atau bahkan sampai pukul-pukulan ya dengan wasit, dengan sesama pemain gitu. Besar harapan tidak terjadi pada anak-anak ya pada saat bermain di rumah, apalagi
tidak dalam pengawasan orang tua, itu juga lebih berbahaya ya. Jadi usahakan bersikap sportif, lapang dada, terima kekalahan atau menerima kemenangan dengan tidak berlebihan ya. Ketika kita kalah, kita terima dengan tidak berlebihan juga ya. Artinya bermainlah dengan sebaik mungkin ya. Yang bertujuan untuk mencari keringat dan cari kesehatannya, jangan cari keributan. Ya itu saja sedikit pembahasan ya. Karena dibatasi oleh durasi video ini, Mister akhiri, dan sisanya silahkan ditanyakan pada WA ya, atau langsung dibuat di Google Classroom pertanyaannya, silahkan diketik biar teman yang lain juga mengetahui apa yang anak-anak tidak ketahui dan sama-sama mencari jawabannya ya. Akhir kata Mister ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.